A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Rabbi sohli sadri wa yasirli amri wa lul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi terakhir untuk bagian larutan dan kelarutan, yaitu pembahasan tentang larutan isotonis. Di video narasi sebelumnya, kita sudah mempelajari banyak terkait dengan kelarutan, kelarutan gas dalam cairan, cairan dalam cairan, padatan dalam cairan, dan untuk bagian 2 ini terbagi menjadi 3 sesi, 2A, 2B, 2C. Yang terakhir, itu kita akan membahas tentang larutan isotonis. Ya, kita mulai ya. Jadi, ketika kita mendengar istilah larutan isotonis. Larutan isotonis adalah suatu larutan di mana sediaan larutan yang kita buat itu mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan jaringan yang bersangkutan. Yaitu dengan bahasa lain, larutan isotonis dikatakan dia akan memiliki tekanan osmosis yang sama dengan jaringan ya, ketika kita mampu menjamin di dalam larutan tersebut mengandung 0,9% NaCl. Ya. Jadi, larutan ini terutama ada bahasa jaringan yang bersangkutan. Larutan ini spesial atau khusus untuk sediaan-sediaan steril. Bisa sediaan berupa injeksi, masuk ke pembuluh darah, yaitu cairan biologis, mediumnya air, kemudian bisa juga berupa tetes mata. Nah, itu yang dimaksud dengan jaringan yang bersangkutan. Baik jaringan tetes mata atau pembuluh darah, itu memiliki kesamaan, semuanya harus menjamin atau harus terjamin di dalam larutan sediaan yang kita buat itu terkandung NaCl 0,9%. Baik dalam bentuk murninya, catatan ya. Jadi keterkandungan 0,9% NaCl baik dalam kondisi murninya, jadi kita menambahkan NaCl murni atau dalam bentuk kesetaraannya. Nanti kita akan masuk ke bagian ini ya. Kenapa ada dua istilah ini? Karena bisa jadi ketika kita buat sediaan untuk menjamin dia memiliki kandungan NaCl 0,9%, bisa jadi ketika kita menggunakan suatu zat X gitu, dia sudah punya, bahasa saya itu agar mempermudah keterkandungan NaCl di dalamnya. Jadi bahasa kesetaraan itu nanti jelasnya di slide berikutnya. Saya lebih suka untuk pemahaman yang lebih mudah, saya menggunakan istilah keterkandungan. Ya, jadi ketika suatu zat X memiliki keterkandungan NaCl dan ketika kurang kita menambahkan NaCl murninya, bukan dalam bentuk keterkandungan. Gitu. Sebagai contoh, supaya dapat bayangan, yang paling mudah saya sering gunakan contohnya di kelas itu bala-bala. Ya, bakwan. Bala-bala yang kita buat itu sudah ada garam di dalamnya. Ketika kita telah mengetahui di dalam bala-bala ini mengandung kesetaraan, dari dalam 1 gram bala-bala itu akan mengandung nilai tertentu, nilai E-nya ini.
Artinya, bahasa saya, berarti di dalam bala-bala ini sudah ada garam. Sejumlah ini, ya, angka kesetaraannya. Anggaplah misalkan bala-balanya 1 gram. Nilai E-nya adalah 0,5. Berarti di dalam bala-bala ini sudah ada 0,5 gram garam. Jadi nanti kita tinggal hitung sisanya. Jadi tidak bisa kita membuat larutan isotonis 0,9% NaCl itu langsung semuanya berupa NaCl. Padahal kita harus menghitung dulu di dalam larutan ini zat aktifnya atau zat yang terkandung di dalam sini itu sudah punya keterkandungan NaCl berapa. Gitu ya. Nah, yang kita tuju adalah kondisi sama dengan atau isotonus atau tonis. Dimana ketika kurang itu namanya adalah fenomenanya hipo dan ketika berlebih namanya hipertonis. Ketika hipotonis, sel di dalam tubuh atau eritrosit dalam hal ini darah itu akan mengembang kemudian pecah yang peristiwanya kita sebut dengan hemolisis. Dan ketika hipertonis itu akan kehilangan air dan menciut, kita kenal dengan nama krenasi. Nanti ada penjelasan di slide berikutnya. Metode untuk menghitung tonisitas sendiri ada 5, ya, dari mulai pertama penurunan tekanan beku, metode ekivalensi NaCl, metode LISO, White-Vincent, dan Sproul. Kita dalam semester pendek ini akan membahas perhitungan yang kita pakai dalam latihan-latihan di kelas juga nanti digunakan pada saat praktikum. Baik. Ini adalah fenomena ketika kondisi yang ditemukan adalah hipo, iso, dan hipertonis. Ini kondisi isotonis, ya, kondisi sel darah yang dalam kondisi normal. Ini hiper, terjadi krenasi, dan ini hipotonis, nanti berujung kepada hemolisis. Ini foto dalam bentuk mikroskop elektronnya. Kenapa isotonis tetap atau normal? Kenapa hipertonis itu krenasi dan hipotonis itu hemolisis? Jadi, ketika hipertonis, yang hipo dulu. Ketika hipotonis, ya, di sini kekurangan air. Karena fenomena yang terjadi adalah osmosis, difusi, air dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Karena di sini kekurangan air, berpindah dia. Gradien atau perbedaan konsentrasi atau jumlah, di sini jumlah air lebih besar akan menekan air masuk ke dalam sel. Sehingga yang terjadi lama-lama apa? Pecah, ya, hemolisis. Tidak sanggup dia. Nah, kalau hiper itu di dalam sudah banyak air, sehingga yang terjadi adalah dia akan tekanan dari dalam lebih besar sehingga dia akan keluar. Ketika keluar yang terjadi jadi keriput, ya, selnya. Ketika kondisi normal, ini yang kita harapkan terjadi, itu antara air yang keluar dan air yang masuk sama. Jadi tidak akan ada di dalam sini kondisi kelebihan ataupun kekurangan. Untuk menjamin ini terjadi, kita harus mampu membuat larutan dengan kondisi kandungan NaCl-nya 0,9%. Gitu, paham ya? Nah, ini perhitungan isotonis yang kita pakai
dalam perkuliahan dan praktikum metode ekivalensi NaCl. Tadi sudah saya singgung di depan. Jadi, ekivalensi NaCl itu adalah suatu jumlah NaCl yang sebanding atau setara dengan 1 gram zat. Sekali lagi, NaCl adalah jumlah NaCl yang sebanding dengan 1 gram zat. Langsung contoh. Nanti ada jawaban. Ini contoh soal, tapi di sini saya akan menjelaskan konsep dari ekivalensi itu sendiri. Dikatakan bahwa ekivalensi NaCl asam borat adalah 0,5. Ya. Artinya, dalam 1 gram asam borat, dia akan setara dengan 0,5 gram NaCl. Maka dari itu tadi di awal saya bilang, saya lebih suka menggunakan istilah keterkandungan. Kenapa? Begini alasannya. Supaya untuk memudahkan pemahaman. Ketika kita melihat ada angka atau nilai dari ekivalensi NaCl terhadap suatu zat apapun ya. Oh ya, untuk tabel atau nilai ekivalensi NaCl zat aktif itu bisa dilihat di tabel isotonis di farmakope. Gunakan farmakope 5 yang terakhir ya. Keterkandungan NaCl itu saya pakai bahasanya. Jadi kalau ada nilai NaCl suatu zat, misalkan itu sebesar 0,1. Artinya kalau saya punya 1 gram zat X ini, maka dia setara dengan 0,1 gram NaCl. Atau kalau bahasa saya, kalau saya punya zat X ini 1 gram, di dalam dia sudah ada 0,1 gram NaCl. Sama kayak konsep bala-bala tadi. Kalau bala-bala ini adalah suatu zat X, suatu zat aktif, ya. Ketika dikasih tahu nilai dari bala-bala ini adalah 0,1 gram, 0,1, artinya kalau bobot bala-bala ini 1 gram, berarti di dalam sini sudah ada garam sebesar 0,1. Kalau saya bikin bala-bala ini 10 gram, ya berarti di dalam sini sudah ada berapa? Betul, 1 gram NaCl. Sehingga ketika membuat larutan isotonis, kita harus tahu zat aktif ini sudah punya keterkandungan NaCl berapa baru ditambah kalau memang kurang. Paham ya? Baik. Soalnya adalah buat larutan isotonis yang mengandung 0,7% asam borat. Sudah, soalnya sesederhana itu. Dan diketahui ekivalensi NaCl asam boratnya adalah 0,5. Yang artinya, sekali lagi, kalau saya punya 1 gram asam borat, itu di dalam asam borat ini sudah ada keterkandungan NaCl sebesar 0,5 gram. Nah, kita ikro dulu soalnya. Dari soal kita tahu asam boratnya adalah 0,7%. Sekali lagi, 0,5 ini kalau beratnya 1 gram. Sekarang kita lihat ini berapa gram. Ya, ini kan bobot per volume. Artinya, ini ada 0,7 gram di dalam 100 ml air. Jadi, asam boratnya cuma punya 0,7. Jadi nanti kita hitung kesetaraannya. Kalau 1 gramnya segini, maka berapa kalau 0,7? Paham ya? Kita masuk ke pembahasan soalnya.
Untuk perhitungan, nanti kalian perhitungan isotonis selalu kalian kerjakan dalam dua tipe. Tipe persentase dan tipe bobot. Ya. Persentase asam borat dari soal kita tahu adalah 0,7%. Untuk bobot asam borat, kita tahu tadi juga 0,7 per 100 mili. Berarti bobotnya sama. Kebetulan karena tidak diketahui, berarti dia dalam volume 100 mili. Berarti bobot asam borat 0,7 gram sama seperti nilai dalam bentuk persennya. Sekali lagi kenapa? Karena dibuatnya dalam 100 mili. Baik. Ini yang tadi diketahui ekuivalensial. Nah, sekarang kita mau tahu kalau tadi 0,5 ini jika asam boratnya 1 gram, maka kalau 0,7 itu berapa? Tinggal kita lihat. Jadi rumus untuk metode ekuivalensi itu sederhana sekali ya. Kalau mencari persen, itu rumusnya tinggal persen dikali NaCl-nya. Kalau nyari gram, ya berarti tinggal gram atau massa dikali NaCl-nya. Hanya seperti itu saja rumusnya. Jadi kalau mau tahu di dalam 0,7% itu mengandung berapa keterkandungan NaCl, kita tinggal kali saja. Ya. 0,75 dikali 0,5. Karena yang dikalikan adalah bentuk persennya, maka di sini yang kita dapat adalah bentuk persen NaCl. Jangan lupa, angka ini adalah angka kesetaraan NaCl. Jadi ketika dikalikan dengan dia, itu jadi berubah. Bukan persen biasa lagi, tapi persen NaCl. Nah, sebelum saya lanjut ke bawah, saya lanjut dulu yang ini. Untuk larutan isotonis 100 mili yang dibuat, berarti kita butuh, nah kebetulan sama angkanya, 0,9% dikali 100 mili. 100 mili itu yang mau dibuat. Berarti kalau mau buat larutan isotonis, kita butuh 0,9 gram NaCl berada di dalam larutan yang kita buat. Jadi ini 100 mili. Kalau dia mau menjadi isotonis harus ada 0,9 gram NaCl. Nah, tinggal kita nanti memastikan dari asam borat itu, kan dia punya garam kayak bala-bala tadi. Dia sudah punya garam, keterkandungannya berapa, baru nanti kita pastikan dia kurang atau lebih untuk menjadi isotonis. Nah, untuk menjadi isotonis, kita tahu sekali lagi ada keterbutuhan 0,9 gram NaCl. Sehingga bobot yang harus ditambahkan adalah, nah, langsung. Ini sudah dalam bentuk gram NaCl. Diambil 0,35 juga sama, gram NaCl. Berarti butuh 0,55 gram NaCl tambahan. Jadi dari asam borat itu sudah ada keterkandungan NaCl 0,35 gram NaCl. Yang dibutuhkan 0,9. Berarti kurang berapa? Ya tinggal diambil. Untuk menjadi isotonis butuh 0,55 gram NaCl lagi. Paham ya? Kembali ke yang ini. Ini dalam bentuk persennya.
Kebetulan angkanya sama, jadi 0,35 tapi dalam bentuk persen. 0,9 diambil 0,35% NaCl. Ya ini kalau persen langsung ke persen, tidak perlu di seperti iniin. Ini kita membuat versi yang ini karena kita ingin menghitung dalam versi atau tipe 2 yaitu bobot. Kalau yang ini kita tidak perlu mengalihkan terhadap 100 mili. Kenapa? Karena data yang kita punya sudah sama. Ini persen dan untuk menjadi isotonis kan 0,9% NaCl. Jadi variabelnya sudah sama, bisa dioperasionalkan. 0,9 diambil 0,35% NaCl. Didapatlah ini kekurangannya. Kalau mau jadi isotonis, butuh dimasukkan ke dalam sini adalah 0,55% NaCl. Nah, ini kan persen kita tidak tahu berapa banyak. Sehingga kita harus mencari tahu dalam bentuk bobotnya. 0,55 gram NaCl per 100 dikali 100. Didapatlah. Nah, sama. Jadi itu gunanya kalian menghitung dua versi supaya kalian bisa sekaligus memeriksa pekerjaan kalian sudah benar atau belum. Gitu ya. Sampai sini paham? Jadi sekali lagi ada asam borat 0,7% dengan angka kesetaraan NaCl 0,5. Dikerjakan dalam bentuk dua versi, bentuk persen dan bentuk bobot. Kalau dalam bentuk persen berarti untuk menjadi isotonis 0,9% NaCl. Kalau dalam bentuk bobot, untuk menjadi isotonis dihitung dulu terhadap 0,9% 0,9% NaCl ini dikalikan dulu terhadap jumlah volume yang akan dibuat. Baru nanti kita dapat. Nah ini maksudnya. Rumusnya sederhana, cuma dikali saja. Kalau persen dikali ekuivalensi NaCl berarti nanti akan dapatnya persen NaCl. Kalau bobot, gram dikali ekuivalensi NaCl akan dapat nanti gram NaCl. Paham? Setelah tahu kesetaraannya, angka ini, jadi kita jadi tahu bahwa asam borat atau bala-bala asam borat itu sudah ada di dalamnya 0,35% NaCl. Kebetulan sama dalam bentuk 100 dalam volume 100 mili, angka yang sama untuk untuk bentuk bobotnya. Sehingga tinggal diselesaikan, sisanya diperolehlah kekurangan yang harus ditambahkan, yaitu 0,55%. Rubah ini teh berapa gram, tinggal dibagi 100 dikali jumlah volume yang akan dibuat kebetulan sama, didapatlah segini, 0,55 gram NaCl. Dan hasil yang sama ketika kita menghitung dalam dengan tipe perhitungan bobot. Paham? Baik. Kita langsung ke aplikasi perhitungan dari teori dan contoh sederhana yang sebelumnya sudah diberikan. Suatu sediaan farmasi mengandung ranitidin segini gram, natrium hidrogen fosfat 0,1 gram, kalium dihidrogen fosfat 0,15 gram. Dengan nilai ekuivalensi masing-masing seperti yang ada di slide. Nah, jadi larutan injeksi ini obat apa ya kira-kira? Ya, obat untuk gangguan lambung ranitidin ya. Akan dibuat menjadi sediaan injeksi biasanya untuk orang yang sakit lambungnya sudah akut sehingga sampai tidak sadarkan diri, nah, baru dikasih yang injeksi nih. Di kondisi ketika misalkan asam lambung tiba-tiba melonjak sampai kram perut,
ya, kerang otot perut, nah itu kejang-kejang, nah itu biasanya kalau sudah seperti itu tidak mungkin dikasih oral, harus dikasih injeksi. Sediaan larutan ini akan dibuat dalam volume akhir 100 ml. Pertanyaannya, tentukan NaCl untuk membuat larutan ini menjadi isotonis, ya. Dan ketika memang dia belum menjadi isotonis, itu pertama dihitung ketika penambahnya adalah NaCl. Tapi yang kedua di sini, kalau memang betul dia masih belum isotonis atau hipotonis, penambahnya adalah dextrosa, bukan garam lagi. Di mana dextrosa ini punya keterkandungan NaCl di dalamnya. Jadi tidak bisa langsung hasil yang diperoleh dari kurangnya garam langsung ditambahkan segitulah banyaknya dextrosa. Ya, baik. Sekarang kita kerjakan soalnya ya. Jadi saran dari saya untuk mengerjakan perhitungan larutan isotonis, kalian kerjakan dengan pengerjaan berupa tabel. Jadi nanti kalian akan mudah dan praktis ketika ingin melakukan cross check atau komparasi hasil antara perhitungan yang tipe 1 yaitu dalam bentuk massa dan tipe 2 dalam bentuk persen atau sebaliknya. Kalau tidak dibuat tabel, menurut saya kalian nanti akan dalam proses cross check itu tidak akan praktis seperti kita dalam bentuk tabel begini, tinggal melihat kanan dan kiri langsung dalam waktu bersamaan. Sekali lagi saya terjemahkan soalnya. Jadi kita akan membuat larutan isotonis, kebetulan sekali lagi volumenya 100 ml. Ke dalam sini sudah ada 3 komponen yang sebagai penyusunnya. Ada ranitidin, ada natrium hidrogen fosfat, ada kalium dihidrogen fosfat. Jadi kalau saya berikan ilustrasi atau analogi, ini bala-bala A, bala-bala B, bala-bala C. Di mana kita telah bahas sebelumnya, di masing bala-bala ini ternyata sudah punya keterkandungan NaCl atau sudah ada garamnya. Sehingga sebelum kita memastikan ini menambahkan garam NaCl untuk dia menjadi larutan isotonis, kita harus tahu dulu di dalam bala-bala ini sudah ada berapa garamnya masing-masing. Sehingga kita setelah tahu masing-masing kita total, baru kita bisa tahu akan ditambahkan tinggal berapa. Paham ya? Jadi saya ulang. Kalau analoginya ini adalah bala-bala, ada 3 bala-bala di sini. Ranitidin, natrium hidrogen fosfat, dan kalium dihidrogen fosfat. Di mana bala-bala itu pada saat dibuat sudah ada garamnya. Sehingga ketika kita mau menjamin dia menjadi isotonis, harus pastikan dulu. Di dalam larutan yang kita buat ini, sudah ada berapa garamnya, yaitu subsidi dari masing-masing bala-bala. Setelah tahu jumlah total, ini berapa, ini berapa, ini berapa, masing-masing di total, nah kita berarti baru bisa tahu, oh berarti di larutan ini sudah ada segitu garamnya. Kalau mau jadi isotonis, saya butuh segini, yang udah ada segini, berarti nanti ya ditambahkannya dari sisa yang dibutuhkan. Itu konsepnya ya. Sebelum pengerjaan, pastikan kalian sudah tahu dulu sudah punya tongkatnya. Jadi larutan isotonis yang akan dibuat kebetulan volumenya adalah 100 ml. Kalau dalam bentuk persen ya sudah tidak ada permasalahan. Untuk menjamin larutan itu menjadi isotonis, kan kalau persen mah universal. Kalian jamin saja di dalam komponen itu sudah ada 0,9% NaCl. Tapi kalau dalam bentuk gram, 0,9% itu kan 0,9 gram
NaCl di dalam 100 mili. Yang mau dibuat volumenya 100 mili. Kebetulan sama, jadi hasilnya akan sama. Ini satuan bisa dicoret, ininya kebetulan sama. Jadi, untuk membuat larutan ini menjadi isotonis, saya harus menjamin ada 0,9 gram NaCl. Sama nilainya, angkanya ya. Cuman ini dalam bentuk persen NaCl. Nah, jadi nanti kalau kita sudah tahu jumlah masing-masing, jumlah total berapa, berarti kita tinggal memastikan saja. Sudah sampai segini belum? Kalau untuk 100 mili, oh ternyata belum, nah, berarti tinggal dicari sisanya. Paham ya? Ini tabelnya. Di sisi sini ada komponen. Di sini data dari soal, hanya tinggal salin semua. Tolong perhatikan baik-baik. Dalam latihan ini mungkin saja mudah ya, mungkin nanti pada saat soal ujian maksud saya, tidak dalam bentuk gram semua, tapi kombinasi. Ini misalkan gram, ini persen, atau sebaliknya. Jadi nanti pastikan kolom ini diisi dulu sama data yang dari soal. Yang sisanya yang tidak ada dikosongkan. Jadi kalau misalkan ini dalam bentuk persen, berarti ini ada di sini, ya ini bentuk gramnya nanti yang dicari, kosongkan dulu, dan seterusnya. Dalam bentuk gram segini. Dalam bentuk persen, berarti harus dicari. Dikali terhadap apa? Dikali terhadap bentuk persennya. Diperolehlah segini, maaf. Ini dan ini. Ini untuk NaCl sama semua ya. Saya ulang. Jadi ini dalam bentuk gramnya. Rumusnya sederhana, hanya tinggal kalikan saja. Kalau bentuk gram dikali ekivalensinya, berarti nanti dapatnya adalah gram NaCl. Kalau bentuk persennya dikali NaCl-nya, nanti akan yang diperoleh akan dalam bentuk persen NaCl-nya. Sekali lagi, karena hasilnya sama antara bentuk persen dan bentuk gram, sekali lagi nanti hati-hati ketika soalnya bukan dibuat dalam besaran 100 mili. Ya, tuh. Jadi jangan dihafal tapi dimengerti. Setelah masing-masing bala-bala kita ketahui garamnya sudah ada berapa, dalam bentuk gram, dalam bentuk persen, di total, dapatnya kan sama pasti ya. Nah, di sini kita sudah punya pegangan. Oh, berarti saya masih hipotonis. Kenapa? Karena untuk menjadi isotonis, saya butuh segini. Saya baru punyanya segini. Dalam bentuk persen juga sama. Untuk menjadi isotonis, butuhnya adalah segini. Tapi saya baru punya segini. Supaya tahu kurangnya berapa, tinggal diambil saja. 0,9. Nah, operasional matematikanya bisa diselesaikan ketika variabelnya sama. 0,9 ini gram NaCl sudah sama. Ya, ini juga gram NaCl. Berarti bisa diselesaikan. Ya, ini juga sama dalam bentuk persennya segini. Diambil segini. Diperolehlah nilai segini. Nah, ini gram NaCl yang kita butuhkan untuk menjadikan 100 mili larutan dengan komponen bala-bala ini menjadi isotonis. Dalam bentuk persennya pun angkanya kebetulan sama. Sehingga ketika pertanyaannya adalah berapa gram NaCl yang ditambahkan, ya ini jawabannya langsung. Kalau dalam bentuk NaCl murni. Tapi yang ini belum bisa diselesaikan. Kenapa? Karena dalam bentuk persennya. Persen itu kan belum dapat angka bobotnya berapa. Ini masih dalam bobot per volume. Sehingga setelah kita tahu dalam
penambahan dalam bentuk garam NaCl segini, kita jadi punya kemampuan untuk menyelesaikan soal nomor 2, yaitu ketika yang ditambahkan bukan NaCl, tapi yang ditambahkan adalah dekstrosa. Ini bala-bala keempat yang D. Dimana kita tahu juga ternyata dekstrosa punya keterkandungan garam. Sudah ada garamnya. Nah, tugas kita berarti memastikan berapa sih gram dekstrosa yang kalau nanti dikalikan dengan kesetaraan garamnya, hasilnya adalah, ya betul, jumlah yang dibutuhkan dari soal hitungan sebelumnya agar dia menjadi genap 0,9 gram NaCl atau genap menjadi 0,9% NaCl. Tinggal ya pindahkan saja. Ini kali ini sama dengan ini. Kalau yang dicari ini pindah ke bawah. Berarti 0,3376 dibagi 0,18. Nah ini bisa dioperasionalkan. Kenapa? Karena satuannya sudah sama. Ini satuannya gram NaCl. Ini juga kan gram NaCl. Ya. Nah, dapat deh. Dekstrosa yang setara dengan keterkandungan NaCl-nya segini adalah segini. 0,1875 gram. Paham? Sekali lagi dari sini, setelah kita tahu yang kita butuhkan segini untuk penambahan gram NaCl-nya, nah tugas kita tinggal memastikan kalau yang ditambahkan adalah dekstrosa bukan garam NaCl, di mana dekstrosa itu sudah punya kandungan garam di dalamnya, yaitu sebesar 0,18, kita tinggal pastikan berapa gram sih yang kalau dikali dengan ekivalensi NaCl-nya akan menghasilkan gram NaCl yang kita butuhkan. Ya, dari perhitungan sebelumnya. Setelah ini, tinggal selesaikan secara matematik. Ini berarti pindah ke sana, dibagi, dapatlah segini. Ini dalam bentuk gram, selesai berarti. Kalau dalam bentuk persen, dapatnya kan sama nih segini. Nah, ini kan kita belum tahu berapa ini. Ini masih dalam bentuk persennya. Berarti tinggal kali saja terhadap volume sediaan yang akan dibuat. Kalau nanti kalian dapat soalnya itu diminta untuk hanya membuat larutan sediaan sterilnya sebesar ampul 10 mili, ya ini berarti 10 mili. Kalau 50 mili, ya berarti 50 mili dan seterusnya. Ini dicoret, habis, satuannya juga habis. Nah, dengan mengerjakan operasional sampai ke satuan, kita bisa jadi lebih akurat. Dapatlah gramnya. Nah, tinggal di cross check. Ternyata perhitungan cara 1 dan cara 2 menghasilkan hasil yang sama. Jadi kalau dalam bentuk persen, selesaikan sampai ke bentuk gram juga pada akhirnya. Supaya kita tahu berapa gram atau berapa bobot dekstrosa yang harus ditambahkan supaya dia menjadi isotonis. Seperti itu ya. Nah, itu selesai untuk soal perhitungannya. Terakhir untuk materi kali ini soal latihan yang juga adalah sebagai tugas. Untuk soal latihan ini masih saya berikan dalam bentuk semuanya gram. Ya, nanti ketika ujian ini saya bisa pastikan supaya kalian nanti punya kehati-hatian. Saya tidak akan memberikan dalam bentuk gram semua, tapi nanti ada dalam bentuk persennya, entah salah satu atau salah duanya. Dibuat larutan injeksi dengan kandungan atropin sulfat, natrium benzoat, dan ini antioksidan ya, butilat hidroksianisol. Nah ini, dengan volume larutan yang dibuat adalah 5 mili. Yang pertama, pastikan ini kondisi sediaannya apa, hipo, apa sudah iso, atau hiper.
Setelah kalian mampu menerjemahkan ini dan akhirnya menemukan jawaban untuk yang ini, nah, apa yang kalian lakukan untuk membuat larutan ini menjadi sediaan isotonis? Sebagai tambahan, untuk membuat larutan isotonis, caranya sama seperti tadi, ya. Saya tulis di sini deh. Yang pertama, dengan membuat lautan isotonis itu dengan penambahan natrium klorida murni. Dan yang kedua, ketika untuk menggenapkannya itu menggunakan dextrosa. Tambahan ya. Jadi sekali lagi setelah tahu dia di nomor soal yang A ini dia hipotonis misalkan atau isotonis atau hiper, misalkan hipo, nyatanya dibuktikan secara hitungan berarti masih kurang. Nah, di soal nomor 2, jika memang di hipotonis, kalian buat perhitungan pertamanya. Kalau ditambahkannya dalam bentuk NaCl itu berapa, dan kalau penambahnya itu adalah dextrosa. Tadi ekivalensi NaCl dextrosa ada di contoh soal. Kalau sudah, ini proses pengerjaannya sama seperti tugas-tugas sebelumnya, dibuat narasi video visual berbentuk MP4. Nanti soal-soal semua yang dalam bentuk MP4 itu dikerjakan, dikumpulkan pada saat UTS saja semua sekalian. Berarti hari Kamis insya Allah ya. Dan untuk hari Kamis itu untuk soal UTS, karena hitungan stabilitas kita belum sempat bahas, jadi soal UTS atau ujian UTS itu hanya sampai stabilitas tapi teori saja yang kalian bisa baca dari slide-nya. Untuk hitungan stabilitas nanti kita masuk di UAS. Sekian dari saya untuk pemaparan larutan isotonis. Jadi sekali lagi isotonis itu larutan yang kita buat untuk menjamin ada keterkandungan NaCl 0,9% di dalam larutan tersebut. Supaya apa? Supaya tercapai kondisi tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis jaringan. Jadi sediaan ini atau perhitungan ini aplikasi nanti pada saat membuat larutan-larutan sediaan steril seperti injeksi ataupun tetes mata. Sekian dari saya ya. Ya, terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita baca doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan, yang salah dan hilaf murni pasti datangnya dari saya. Mohon saya diberikan masukan, silakan hubungi saya dari informasi yang bisa dilihat dari slide saya. Kemudian jika ada yang benar itu semata-mata atas izin Allah dan mutlak milik Allah, bukan milik saya ataupun siapapun yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi insyaallah. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.